Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitria Andini, kelas 10 dari B2. Andai timbangan amal kebaikan setara dengan keburukan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 46-47 yang mempunyai arti, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka semua menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa beliau duduk di sisi Abdullah bin Umar ketika menjenguk Khabbab. Beliau berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah Anda mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mengantarkan jenazah dari rumahnya, dia mensolatkannya, kemudian mengikuti hingga disemayamkan, baginya 2 qirot pahala, di mana 1 qirot sebesar Uhud. Dan barang siapa sholat jenazah kemudian pulang, maka ia mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Lalu Ibnu Umar mengutus Khabbab kepada Aisyah untuk menanyakan tentang perkataan Abu Hurairah untuk kemudian kembali mengabarkan kepadanya. Sementara Ibnu Umar memegang satu kerikil yang ada di masjid, kemudian membolak-balikkan di tangannya hingga utusan itu datang. Utusan itu berkata, Aisyah berkata, memang benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ketika itu Ibnu Umar melemparkan kerikil itu ke tanah lalu berkata, sungguh aku kehilangan banyak qiraat pahala. Hadis riwayat Muslim. Begitulah jiwa yang senantiasa bermuhasabah. Ia menyesali kesempatan yang telah terlewat untuk kemudian ia perbaiki di waktu yang masih tersisa. Tak hanya menghitung apa yang telah dilakukan, namun juga mengingat apa yang telah ditinggalkan di antara amal yang semestinya dilakukan. Dengan kemurahannya, Allah memberikan perhitungan yang menguntungkan hambanya, di mana setiap kebaikan yang dilakukan oleh mukmin akan dilipatkan pahalanya 10 kali hingga 700 kali, bahkan hingga kelipatan yang banyak lagi. Sementara setiap dosa yang dilakukan seorang mukmin hanya dihitung sekali saja. Dengan kata lain, penambahan dosa berdasarkan deret ukur 10, 20, 30, dan seterusnya. Sedangkan penambahan dosa berdasarkan deret hitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan penghitungan amal semacam ini, tidak sepantasnya hitungan amal keburukan kita lebih banyak dari amal kebaikan. Hasan al-Basri berkata, pahala kebaikan dilipatkan, sedangkan sekali dosa dihitung 1, maka celakalah bagi orang yang hasil kelipatannya lebih sedikit dari satuannya. Selagi masih ada waktu di mana kita masih berkesempatan memperberat daun timbangan kebaikan dan mengurangi atau bahkan mengosongkan daun timbangan keburukan, selayaknya kita senantiasa menghitung dan memperkirakan hasil timbangan amal yang telah kita lakukan, sebelum nantinya amal kita betul-betul ditimbang dan tidak ada lagi tambahan pemberat kecuali yang telah kita usahakan di dunia. Barangkali kita sering meremehkan beberapa amalan sunnah yang memiliki fadilah besar karena kita lupa akan yaumul mizan, hari di mana amal kita akan ditimbang. Bayangkan seandainya posisi kedua daun timbangan sejajar, yakni sama antara hitungan kebaikan dan keburukan kita. Apa kira-kira yang akan kita angankan ketika itu? Andai saja dahulu saya menambah dengan sedekah, andai dahulu saya melakukan sholat jenazah, andai saja dahulu saya menambah 2 rakaat sholat sunnah, dan ketika itu kita tahu betapa berharganya nilai sebuah amal. Allah mengisahkan keadaan penghuni A'raf dalam firman-Nya. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 46. Ibnu Katsir rahimakumullah menyebutkan perbedaan pendapat para mufassirin tentang siapakah penghuni A'raf. Namun semuanya bermuara pada makna yang dekat, bahwa penghuni A'raf adalah orang yang memiliki timbangan amal yang sama antara kebaikan dan keburukan. Mereka berada di tempat yang tinggi, perbatasan antara jannah dan neraka, sehingga mereka bisa menyaksikan betapa kontrasnya pemandangan antara keduanya. Sedangkan diri mereka sendiri masih menunggu kepastian
kemanakah ia akan ditempatkan? Betapa gelisahnya mereka berada dalam posisi ketidakpastian. Amal kebaikannya memang cukup untuk menyelamatkan dirinya dari neraka, namun belum cukup untuk memasukkannya ke dalam jannah. Tatkala melihat penduduk jannah yang menyandang segala kenikmatannya, mereka mengucapkan selamat dan mereka sangat ingin masuk ke dalamnya. Dan mereka menyeru kepada penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 47. Andai saja ada sedikit saja penambahan amal yang memperberat timbangan amal, tentulah ia sudah bergabung bersama penduduk jannah. Dan tatkala ia menoleh ke neraka, mereka pun melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh penghuninya. Mereka pun ketakutan, jangan-jangan tempat terakhirnya adalah neraka bersama mereka. Andai saja ada satu dosa yang ia tinggalkan, atau ada satu amalan lagi yang menghapus dosa-dosanya, tentulah ia terjamin selamat dari neraka. Sehingga mereka pun berdoa, "Wahai Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 47. Untuk saat-saat seperti itulah kita banyak mengingat, agar kita tidak meremehkan suatu kebaikan pun yang Allah berikan peluangnya untuk kita. Takkan kita biarkan lagi terlewat keutamaan berjalan menuju masjid, di mana satu langkah bisa menambah timbangan kebaikan, dan satu langkah lagi menggugurkan dosa-dosa. Takkan kita remehkan pula sedekah meski dengan sedikit yang kita miliki, karena di perhitungan kelak, sekecil apapun amal kita bisa menjadi penentu akhir nasib kita di akhirat. Allahumma inna ala dzikri wa husni ibadatika. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan menjadi pengingat diri. Wassalamualaikum